Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, santri-santriku yang kami cintai, kita di pagi hari ini masih Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa semoga pertemuan hari ini mendatangkan barokah, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan tentunya kita sebagai umatnya. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas pada pagi hari ini tentang satu tema, yaitu ibahatut thayyibah wa tahrimul khaba'ith. Pembolehan memakan sesuatu yang baik dan pengharaman memakan sesuatu yang membahayakan atau yang buruk. Diambil dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Nanti bisa dibuka ya, dan difahami makna-maknanya, terjemahannya difahami. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah berfirman secara globalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari sesuatu yang thayyib, yang baik-baik ya. Kalau yang thayyib mesti halal ya, tapi halal itu belum tentu thayyib. Contoh halal tapi tidak thayyib, misal gula bagi orang yang menderita diabetes. Gula itu halal tapi tidak thayyib. Lah Allah mengatakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, makanlah sesuatu yang baik, thayyibat, yang baik-baik, yang halal lagi baik, seperti itu. Ma razaqnakum, yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya lah kalian menyembah. Jadi makanlah, silakan bersenang-senang, makan sesuatu yang baik-baik yang kami rizkikan kepadamu, tapi jangan lupa bersyukur jikalau kalian memang hanya menyembah kepada Allah semata ya. Seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, innama harrama 'alaikumul maitah ya, innama harrama 'alaikumul maitah, sesungguhnya yang kami haramkan kepada kalian adalah bangkai, maitah bangkai, waddam darah, walahmal khinzir daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 ini yang disebutkan dalam ayat ini adalah 4. Bangkai, darah, daging babi, kemudian sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah, maka itu haram untuk dimakan, dikonsumsi ya. Akan tetapi di sini Allah sebutkan famanitturra, barang siapa yang terpaksa, terdesak ya, tidak ada pilihan lain, ghairu bagin, sedangkan dia bagin, ghairu bagin itu tidak menginginkan, sebenarnya nggak kepengen makan makanan seperti ini ya, nggak kepengen sama sekali, wala adin, dan tidak melampaui batas atau tidak berlebihan ya. Kalau ada yang lain makan yang lain, maka fala isma alai, kalau toh mereka terpaksa makan makanan yang diharamkan ini karena kondisinya terpaksa, mereka juga tidak mendapatkan makanan yang lain, mereka juga tidak berlebihan ketika memakannya, fala isma alai, mereka tidak berdosa, innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasih, lagi Maha Pengasih.
Oke, santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Di sini disebutkan ini. Wal muradu bagin bil bagi ya, mayyakulu fawqa hajatih. Kan tadi di ayatnya kan famanitturra ghairu bagin. Apa itu makna bagin? Yakulu fawqa hajatih, makan melebihi kebutuhan. Jadi yang diperbolehkan dalam kondisi darurat, misal kita di hutan tidak menemukan apapun kecuali bangkai, maka kondisi darurat tersebut membolehkan memakan bangkai. Tetapi kenapa? Atau apa syaratnya? Ghairu bagin, tidak makan kecuali hanya sebatas mempertahankan nyawanya saja, tidak boleh sampai kenyang. Wal adi di ayat tadi disebutkan ghairu bagi wala adin. Sedangkan adin itu may ya'kulu hadhil muharramat wa huwa yajidu ghairaha. Yang dimaksud ghairu ad wala adin itu adalah tidak menemukan makanan lain kecuali yang diharamkan tersebut. Kalau dua ini syarat ini terpenuhi maka boleh untuk memakan yang diharamkan tadi dalam kondisi terdesak. Tidak melebihi kebutuhan, secukupnya saja untuk mempertahankan nyawa. Yang kedua, tidak menemukan yang lain. Ya. Oke, santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk di pembahasan hukum-hukum yang disimpulkan oleh para ulama dari ayat tersebut. Oke, yang pertama, ya, di sini disebutkan al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'i yang disimpulkan dari ayat tersebut. Pertama, al-hukmul awwalu, hukum yang pertama, halil muharramu fi ayatil maitati al-aklu amil intifa'u. Apakah yang diharamkan di ayat di atas itu tentang bangkai? Apakah hanya memakannya saja atau memanfaatkan bangkai juga diharamkan? Jadi ini hukum yang pertama. Yang diharamkan itu terkait bangkai, apakah hanya makan saja, memakannya saja, atau memanfaatkannya pun diharamkan? Maka saya ringkaskan, di sini disebutkan bahwasannya berkata Imam Al-Jassas, at-tahrimu yatanawalu sa'ira wujuhil manafiq. Ya. Yang diharamkan itu seluruhnya, makan ya diharamkan, memanfaatkannya juga diharamkan. Ya. Memanfaatkan bangkai itu tidak boleh, diharamkan. Apalagi memakannya, jelas lebih haram. Ya. Jadi yang diharamkan itu al-aklu amil intifa, memakan juga haram, memanfaatkan juga haram. Ya. Itu pendapat yang kuat di sini disebutkan. Oke, lanjut yang kedua, hukum kedua. Ma huwa hukmul maitati minas samaki wal jarad? Apa hukum bangkai ikan dan bangkai belalang? Bagaimana hukumnya? Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya bangkai yang disebut bangkai itu adalah hewan yang mati, ya. Mamata minal hayawan hatfu anfihi. Hewan yang mati dengan sendirinya. Min ghairi qatrin, yang tidak dibunuh atau tidak disembelih, ya. Au maqtulan bi ghairi zakatin syar'iyyatin, atau meninggal mati tetapi tidak disembelih dengan sembelih yang syar'i, itu bangkai, ya. Tidak boleh dimakan, ya. Tidak boleh dimakan. Nah, ada pengecualian sebagaimana tadi di sini disebutkan, ya. Apa hukum memakan bangkai ikan dan belalang? Maka hukumnya adalah boleh. Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Wahillalana maitatan wadaman. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu as-samak wal jarad. Bangkai ikan itu halal, ya. Wal jarad, bangkai belalang juga halal. Selama bangkai tersebut belum membusuk dan belum membahayakan. Tapi misal ada bangkai ikan, ya, tapi sudah sampai taraf membusuk dan membahayakan, maka tidak dihalalkan, itu diharamkan juga. Kemudian kalau dua darah yang dihalalkan adalah al-kabdu wat tihal. Dua darah yang dihalalkan itu adalah hati dan limpa atau empela.
Itu halal juga. Dalilnya banyak, ya. Dalilnya banyak. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan, para sahabat bertanya tentang lautan, bagaimana hukum lautan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, huwat tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ya, airnya suci, bangkainya juga halal. Kemudian di sini juga disebutkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya dia itu keluar bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di tengah perjalanan mereka tuh sampai di pinggir pantai. Kemudian mereka mendapati ada bangkai ikan paus yang sangat besar. Ya, maka mereka memanfaatkannya, memakan bangkai ikan paus tersebut. Kemudian di sini juga disebutkan fa'aqamna 'alaihi syahran hatta samanna. Bahkan mereka itu mengkonsumsinya selama sebulan. Hatta samanna, sampai kami ini gemuk, ya, karena memakan daging paus tersebut, bangkai paus tersebut. Dan hal ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun membiarkan. Bahkan Rasulullah bertanya, "Fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatud'imunana?" Apakah kalian membawa daging tersebut, ya, untuk kalian berikan kepada kami? Maka diberikan potongan daging bangkai ikan paus tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memakannya. Ya. Jadi kalau untuk ikan itu halal, hatta sampai ikan paus, ikan itu halal, ya. Jadi ikan kemudian belalang itu dihalalkan. Oke. Kemudian hukum yang ketiga, al-hukmus tsalits ma hiya zakatul janin ba'da dzabahu ummihi. Ya. Jadi ini tentang hukum bagaimana status janin dari hewan yang induknya disembelih. Contoh misal kambing sedang hamil, kemudian kambing tersebut induknya disembelih. Apakah janin yang ada di perut dari kambing tersebut wajib disembelih kembali atau sembelihan ibunya sudah mewakili? Maka di sini beda-beda. Ya. Tetapi pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan bahwasanya sembelihan induknya sudah mewakili sembelihan anaknya. Jadi tidak perlu disembelih lagi. Ya. Meskipun ada yang mengatakan harus disembelih lagi, tetapi pendapat yang dikuatkan di sini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan mengatakan sudah mewakili, ya, sudah terwakili. Ya, jadi kalau induknya disembelih, janin yang ada di dalamnya langsung sudah bisa dikonsumsi. Kemudian hukum yang keempat di sini disebutkan al-hukmur rabi hal yubahul intifa'u bil maitati fi ghairil akli. Apakah boleh memanfaatkan bangkai selain bukan untuk dimakan? Ya. Saya bacakan saja ke jumhur. Pendapat mayoritas ulama zahabal jumhur ila tahrimihi, ya. Kalau jumhur mengatakan enggak boleh, bangkai itu tidak boleh dimanfaatkan, bukan untuk makan pun tidak boleh, dimanfaatkan untuk apapun tidak boleh, ya, kecuali dalil yang membolehkan untuk apa, ya. Tapi kalau untuk dimanfaatkan hal-hal yang lain tidak boleh selagi tidak ada dalil yang membolehkannya, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, al-hukmul khamis, ma huwa hukmud dami alladhi yabqa fil uruqi wal lahmi. Bagaimana hukum darah yang masih tersisa di leher atau di daging? Kadang misal kita makan ayam, ya. Di leher ayam itu bekas sembelihan masih ada sisa-sisa darahnya. Atau misal ketika kita makan daging ayam, di daging tersebut masih menyimpan sedikit darah, itu bagaimana hukumnya? Maka di sini disebutkan bahwasanya ittafaqal ulama anna damma haramun najisun. Ulama sepakat darah itu haram, najis. La yu'kalu wa la yuntafa'u bihi, tidak boleh memakan atau memanfaatkan darah. Wa qad dzakara ta'ala damma hahuna mutlaqan wa qayyadahu fil an'am biqaulihi aw damam masfuha. Allah itu memang di ayat di atas
itu mengharamkan darah secara mutlak. Tetapi di surat Al-An'am itu dikhususkan darah yang apa yang diharamkan oleh Allah, disebutkan daman masfuhan, darah yang mengalir. Jadi yang diharamkan itu darah yang mengalir. Maksudnya apa? Ketika menyembelih ayam misal, darah yang mengucur itu yang diharamkan. Tetapi yang tersisa tanpa disengaja di daging, di leher itu boleh. Ya. Maka di sini disebutkan walam yuharrimu illa makana masfuhan. Ya. Tidak, yang diharamkan itu hanya darah yang mengalir, yang mengucur ketika penyembelihan itu. Adapun yang tersimpan di leher, di daging, ya, itu diperbolehkan, masih diberi kelonggaran. Oke. Kemudian al-hukmus sadis, mada yuhramu minal khinzir, apa yang diharamkan dari babi, ya. Di sini disebutkan, ya, bahwasanya yang diharamkan dari babi itu semuanya, ya. Semuanya itu diharamkan dari babi, ya. Di sini disebutkan zahabal jumhur ila anna syahmahu haramun aidan, ya. Jadi yang diharamkan dari babi itu semuanya, ya. Semuanya, dagingnya, lemaknya, bulunya dan lain sebagainya tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Semuanya menurut jumhur ulama di sini. Oke. Kemudian yang terakhir, hukum ketujuh, malladzi yubahu lil muttarri minal maitah. Apa yang diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa darurat dari bangkai? Apa yang diperbolehkan bagi mereka yang darurat tersebut? Yang diperbolehkan di sini disebutkan zahabal jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat yang dibolehkan itu adalah ini. Para ulama menafsirkan ghairu bagin wala adin, ya. Yang diperbolehkan bagi orang yang terpaksa untuk mengkonsumsi bangkai adalah ghairu bagin wala adin. Fal jumhuru fassaru al-baghya bil akli minal maitah li ghairi hajah wal ad huwal muta'addi hatta darurah. Jadi yang diperbolehkan untuk dikonsumsi bagi orang yang terdesak atau terpaksa itu yang hanya sebatas hajatnya saja, ya, sebatas hajatnya saja. Yang kedua adalah dia itu tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan, tidak sampai kenyang, ya. Hanya mencukupi mempertahankan nyawanya saja, gitu. Tidak boleh sampai kenyang, bahkan mungkin mengambilnya untuk dibawa pulang, nggak boleh, ya. Ketika darurat itu dia makan secukupnya saja agar tidak meninggal. Melebihi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara 7 hukum yang disimpulkan dari ayat 172, 173 surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sekian, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.